Pemirsa, meningkatnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran dan turunnya suara Ganjar Mahfud tak lepas dari perpindahan dukungan bekas pemilih Jokowi Widodo Maruf Amin pada Pilpres 2019. Melihat tren survei yang semakin turun, apakah mulai ada strategi baru yang digunakan Paslon 03 untuk kembali merebut suara pendukung Jokowi? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syazili, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, serta Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam Kang Aceh, Seno, Mas Burhan, dan juga Mas Kodari. Selamat malam, Cipia. Baik, semuanya sudah hadir ya? Kang Aceh sudah bisa dengar suara saya? Sudah dengar. Baik, Kang Aceh, saya mulai dari Anda. Kita berangkat dari pernyataan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto yang menyentil Pak Prabowo minta kenaikan utang luar negeri senilai 385 T untuk membeli alutsista di saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Menurut TKN Prabowo Gibran, apakah sindiran ini bagian dari strategi kampanye negatif kubu Paslon 03 ke Paslon 02? Ya, kita senyumin saja apa yang disampaikan oleh Pak Hasto gitu ya. Karena kan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang telah diputuskan bersama-sama dengan DPR terkait dengan kebijakan alutsista tersebut gitu ya. Dan tentu kebijakan tersebut juga ada di dalamnya PDI Perjuangan itu. Jadi karena itu maka tentu apa yang disampaikan oleh Pak Hasto harus kita lihat sebagai bagian dari satu kritikan dan bagian dari kritikan yang membangun dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya itu bagian sesuatu yang biasa saja kita pahami. Ya, kita tidak perlu melihat itu sebagai sebuah sindiran atau attacking campaign gitu ya. Nah, yang jelas bahwa upaya kita untuk terus memperkuat ya sistem pertahanan negara kita dan alat sistem pertahanan kita itu merupakan sebuah keniscayaan agar negara kita berwibawa di depan negara-negara lain dan fora internasional gitu. Oke, ini kritik gitu, yang biasa saja ya. Tapi Mas Seno, betulkah ini adalah kritik yang biasa saja atau ini adalah bagian dari perubahan strategi kubu 03 setelah ada tren survei Ganjar Mahfud yang menurun sejak bulan lalu? Ya, saya rasa tidak ada yang berubah dari strategi dasar kami. Kita percaya bahwa saat bicara tentang pemilu, maka kedekatan dengan rakyat untuk terus bergerak, kampanye ke bawah, bahkan Pak Ganjar seringkali turun ke rumah warga tidur di sana. Itu saya rasa suara pemilu, kemenangan pemilu itu berasal dari rakyat. Dan Pak Ganjar selama ini tidak pernah menempatkan diri sebagai antitesis dari keseluruhan keberhasilan pemerintahan legasinya Pak Jokowi. Kalau ada kritik yang disampaikan, bukan berarti kemudian kritik itu ditujukan untuk secara membabi buta menegasikan seluruh prestasi yang sudah terjadi. Tapi tentu namanya sebagai manusia, kita punya kebebasan dalam kemudian mengingatkan apabila ada program-program yang sekiranya itu perlu diperbaiki. Apalagi hari ini saat kita bicara tentang akhir tahun, banyak harga-harga naik, situasi rakyat juga banyak yang membutuhkan kestabilan dari ekonomi. Nah, maka Pak Hasto saat menampilkan itu dengan seluruh tim pemenangan, maka saya rasa ini tidak lain dari perhatian dari tim 03 untuk senantiasa bersama rakyat. Karena kami rasa politik tidak hanya tentang menang kalah pemilu, tapi juga tentang bagaimana masyarakat juga harus mendapatkan haknya yang terbaik dari pemerintahan yang ia pilih. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang pemilu, Mas Ganjar dan Pak Mahfud tetap fokus pada bagaimana upaya-upaya menyampaikan visi misi dan sosialisasi dan menyiapkan diri yang terbaik agar besok dapat tampil secara fresh, secara utuh di debat pertama yang mana isunya adalah isu hukum yang adalah isu yang sangat dikuasai oleh beliau berdua. Saya rasa itu, Mbak.
Baik, Mas Eno, sejumlah lembaga survei, ada indikator, LSI, Litbang Kompas, kemudian juga Poltreking menunjukkan ada tren penurunan di suara Ganjar Mahfud. Apakah TPN Ganjar Mahfud menyadari ada perpindahan basis pemilih Jokowi dari Ganjar ke Prabowo dan akhirnya mengevaluasi bagaimana strategi untuk bisa membalikkan keadaan? Ya, kita sangat menghargai seluruh hasil survei yang hari ini muncul dan yang selama ini membersamai kami di dalam proses kami belajar di dalam politik Pilpres 2024 ini. Dari awal sampai akhir kami mempelajari seluruh hasil survei yang terjadi, seluruh dinamikanya, naik turunnya. Tapi kalau bicara pertandingan sepak bola, sebenarnya kan ini juga masih ibaratnya menit-menit awal. Kita bicara kampanye baru 2 mingguan dan masih ada 2 bulan ke depan yang akan kami lakukan kerja-kerja kampanye, kerja-kerja politik. Tapi dalam pembacaan survei itu harapan kami Mbak sebenarnya adalah kalau ibaratnya kita membaca waktu ya, membaca jam itu, kita harapkan ada kemudian satu ukuran yang presisi. Sebenarnya ini sekarang jam berapa, posisinya di mana. Nah, dari survei-survei yang ada kami masih berusaha mencari kesimpulannya. Sebenarnya kami berada di angka berapa karena ada deviasi yang cukup tinggi ya, cukup berbeda antara satu survei dengan survei yang lain. Kadang kami membaca ini kalahnya tipis, kadang tiba-tiba undecided votersnya tinggi seperti hari ini kami baca di Kompas. Jadi kami masih kemudian menghargai itu sebagai sebuah proses, tapi kami belum sampai pada sebuah kesimpulan. Hari ini Pilpres masih sangat terbuka, masih sangat open field, pertandingan masih panjang, sehingga belum sampai pada kesimpulan itu. Saya rasa itu, Mbak. Oke. Mas Burhan, ada kenaikan yang signifikan sekali di paslon 02 dari 39,7% di periode 27 Oktober sampai 1 November, sekarang menjadi 45,8 di periode survei 23 November sampai 1 Desember. Jadi naiknya itu 6,1 poin ya Mas. Apa yang terjadi di survei Anda Mas Burhan? Kenapa kenaikannya begitu signifikan untuk pasangan 02? Sebenarnya bukan hanya survei indikator ya. Memang perbedaannya ada di undecided voters yang berbeda, terutama Kompas yang menurut saya terlalu besar. Undecided-nya bahkan sampai hampir 30%. Tetapi polanya sama, yaitu satu, kita temukan pola baik survei indikator maupun survei yang lain, di mana elektabilitas Prabowo Gibran naik secara signifikan tetapi belum menyentuh angka 50% plus. Pola yang kedua adalah perbedaan antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin itu dalam margin of error. Siapapun lembaganya, itu terjadi semacam perbedaan yang sangat tipis yang kita tidak bisa simpulkan apakah Mas Ganjar ataukah Mas Anies yang unggul. Kompas pun meskipun menyebut Anies sedikit unggul, tetapi juga dalam margin of error. Nah, yang ketiga, kita bisa hitung dari selisihnya. Jadi selisih antara Prabowo Gibran dengan dua pasangan lain itu kan kurang lebih antara 20 sampai 24%. Jadi meskipun undecided beda-beda, tetapi selisihnya kurang lebih sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan hijrah politik ya dari basis terutama Pak Jokowi yang memilih Mas Ganjar dalam 1,5 bulan terakhir pindah ke Pak Prabowo. Jadi sebenarnya yang terjadi itu antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi sedikit sekali yang berhubungan dengan Mas Anies. Dan itu yang menjelaskan mengapa Mas Anies relatif stabil suaranya di kisaran antara 20 sampai 24%. Jadi ini berkaitan dengan pangsa pasar yang sama yang diperebutkan antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi Mas Ganjar selama ini itu membangun strategi co-branding. Jadi elektabilitas Mas Ganjar sebagian besar datang dari basis Pak Jokowi di 2019. Nah, 1,5 bulan terakhir, disasosiasi atau munculnya nama Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, dan saat yang sama ada strategi yang agresif dari PDI Perjuangan, misalnya kritik yang tajam dari Mas Ganjar kepada pemerintahan Pak Jokowi, terutama dari sisi penegakan hukum, kemudian statement Ibu Ketua Umum, ya, Ibu Mega yang mengatakan situasi sekarang mirip New Orde Baru, itu membangun semacam disasosiasi antara basis Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar, kemudian mereka mencoba melirik calon lain. Dan kebetulan
Pak Prabowo diuntungkan oleh Gibran yang menjadi cawapres Pak Prabowo. Jadi hijrahnya itu akibat disasosiasi itu. Tetapi disasosiasi itu hanya efektif buat satu kelompok tertentu, yaitu pemilih Jokowi non PDIP. Jadi kita temukan pola pemilih PDI Perjuangan, pemilih Pak Jokowi yang tidak memilih PDI Perjuangan di 2019, itu 53% sudah memilih Pak Prabowo. Jadi jangan lupa ya Zelvia, di 2019 PDI Perjuangan itu hanya mendapatkan dukungan 19, sekian persen. Sementara pemilih Pak Jokowi 55,5%. Jadi artinya pendukung Pak Jokowi lebih banyak ketimbang pemilih PDI Perjuangan. Jadi yang lari duluan adalah basis pemilih Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar dari partai-partai non PDIP, Golkar, PAN, dan seterusnya. Itu yang lari. Jadi kalau kemudian belakangan ada semacam tendensi perubahan strategi, memang menurut saya persis seperti yang Mbak Puan sampaikan, perlu rekalkulasi strategi kalau memang strategi 1 bulan sebelumnya dianggap tidak bekerja. Dan itu yang menjelaskan mengapa kemudian belakangan ada upaya untuk membranding kembali Ganjar adalah penerus Pak Jokowi. Kan ada banyak kemiripan kan dari sisi kesamaan partai, asal wilayah. Dan saat yang sama mulai itu attacking-nya bukan ke Pak Jokowi atau Gibran, tapi ke Pak Prabowo. Jadi itu yang kebaca minimal dalam seminggu terakhir. Kalau begitu, berdasarkan pernyataan Mas Burhan tadi, Mas Kodari, menurut Anda apakah memang strategi komunikasi, strategi kampanye yang lebih tepat untuk paslon 03 kalau mau bersaing lebih ketat dengan paslon 02 itu adalah tidak dengan memainkan narasi menyerang pemerintahan Jokowi, tapi lebih baik menyerang program atau kebijakan Prabowo Subianto? Mas Kodari. Ya, sebetulnya ini kan semua berangkat dari teori dasar ya mengenai suara. Kalau saya melihat selama ini Mas Ganjar dan PDI Perjuangan punya semacam keyakinan bahwa Mas Ganjar itu punya popularitas, punya elektabilitasnya sendiri begitu. Nah, kalau saya jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini walaupun kita di satu sisi bicara aktor, tapi kita juga harus bicara mengenai lapangan atau panggung di mana pertarungan itu terjadi. Nah, hemat saya pertarungan ini terjadi dalam sebuah panggung atau sebuah lapangan yang sangat diwarnai atau sangat dibentuk oleh persepsi masyarakat terhadap Pak Jokowi. Ya, saya sering mengatakan bahwa Mas Anies itu susah bergerak atau keluar dari angka 20% ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu angkanya 75-80% begitu, dan rasa-rasanya itu yang terjadi ya selama sekitar setahun ini. Kita tidak pernah melihat angka Mas Anies itu keluar dari angka menembus angka 30%. Nah, angka yang 80% lagi selama ini kan diperebutkan antara Ganjar dengan Prabowo. Karena kesamaan latar belakang baik dari segi wilayah Jawa Tengah maupun kemudian PDI Perjuangan, maka asosiasi awal ya Pak Jokowi itu memang lebih kepada Mas Ganjar. Tetapi semenjak beberapa sikap politik Mas Ganjar itu berbeda dengan Pak Jokowi, lalu dalam proses pencalonan Mas Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Pak Jokowi seperti hilang perannya, dan belakangan kemudian ditambah dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Burhan bahwa ada serangan-serangan atau ofensif dari Mas Ganjar, lalu kemudian Ibu Mega, maka kemudian akhirnya disasosiasi atau pemisahan antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi itu semakin kuat gitu. Di sisi yang lain Pak Prabowo pribadi selalu menegaskan bahwa dia adalah keberlanjutan Pak Jokowi tanpa tedeng aling-aling, termasuk dalam pidato kemarin dia mengatakan, so what kalau memang saya ini mengatakan melanjutkan Pak Jokowi, saya kan timnya Pak Jokowi begitu. Dan saya kira kata kunci atau game changer yang paling kuat adalah ketika tanggal 25 November itu Gibran dideklarasikan sebagai wakilnya Pak Prabowo. Itu menjadi sebuah pesan yang sangat kuat bagi pendukung Pak Jokowi bahwa sebetulnya penerus Pak Jokowi itu atau Jokowi Jilid 2 itu adalah Prabowo, bukan Ganjar Pranowo. Saya kira itu yang terjadi ya. Bahkan survei Kompas itu saya baca pada hari ini intinya juga secara sangat menarik menunjukkan besarnya peran Jokowi efek ya, atau peran Jokowi sebagai
pembentuk lapangan bermain bagi tiga kandidat ini. Nah, soal apakah kemudian strategi baru dari Mas Ganjar ini akan bisa mengubah situasi dan kondisi, tentu hanya waktu yang akan bisa membuktikan. Tapi Baik. paling tidak, menurut saya secara logika politik sudah benar ketika menyerang Pak Jokowi, maka Mas Ganjar itu sebetulnya sedang menggeser dirinya untuk berebut kolam yang kecil, kolam 20% Oke. dengan Anies. Nah, dengan Baik. tidak menyerang Pak Jokowi, dengan menyerang Prabowo, dia sedang berusaha mengambil kolam suara yang besar yang 80% itu. Apakah kemudian Baik. akan berhasil atau tidak? Kita tunggu survei Mas Burhan dan kawan-kawan bulan depan, awal Januari. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak semua dan juga Mas Seno. Nanti kita akan bedah lebih jauh apakah siapa yang paling bisa mengasosiasikan atau membranding dirinya sebagai penerus Jokowi, dialah yang akan paling diuntungkan. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya. Masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Emang gue Baik, pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan narasumber kami. Kang Aceh, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Prabowo ya, yang menjawab soal kritik yang mengatakan bahwa Prabowo itu selalu jualan Pak Jokowi kemana-mana. Nah, bagaimana TKN Prabowo Gibran itu menjawab selama ini Prabowo hanya jualan Jokowi kemana-mana, tapi sebetulnya minim gagasan, strateginya hanya jualan Jokowi saja, tapi gagasan tidak. Iya, saya kira pertama apa yang salah kalau kita menjual Presiden Jokowi ya, karena bagaimanapun hampir semua partai pendukung yang menjadi pendukung Presiden Pak Prabowo Gibran adalah bagian dari pendukung Presiden Jokowi. Pertama itu. Yang kedua, bukan berarti kami tidak memiliki gagasan. Coba kita baca dari visi misi yang dibuat oleh kami, bahwa kami ingin melanjutkan kesuksesan dari pemerintahan Presiden Jokowi, iya. Dan tentu kami juga memiliki gagasan untuk dapat bagaimana mencapai Indonesia maju tersebut. Misalnya soal makan siang gratis, ya, soal susu gratis, itu kan sesungguhnya adalah menyempurnakan apa yang telah digagas oleh Presiden Jokowi terkait dengan bantuan sosial. Itu menunjukkan bahwa kami juga memiliki gagasan, ya kan? Kami juga bicara soal bagaimana memastikan agar kita memiliki sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten, ya, atau kabupaten kota, sehingga dapat mendorong kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, gitu ya. Kami juga mendorong supaya penerimaan negara lebih baik, ya. Kami juga mendorong terus meningkatkan hilirisasi yang telah dimulai dari apa yang menjadi gagasannya Presiden Jokowi. Jadi menurut kami, ya, apa yang dilakukan oleh kami dari sejak awal kami konsisten. Kita harus akui bahwa memang Presiden Jokowi ini di mata rakyat sangat-sangat positif. Dan karena itu, maka sudah seharusnya ya apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini dilanjutkan oleh siapapun presidennya ke depan. Dan kami memilih untuk melanjutkan Presiden Jokowi tersebut karena gagasannya, kesuksesannya itu pantas sekali untuk dilanjutkan oleh kita. Jadi karena itu tentu prinsipnya bagi kami ya bukan berarti kami tidak memiliki gagasan. Baik. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, banyak dari asta cita kita itu justru ingin menyempurnakan, memperbaiki, melanjutkan apa yang telah dimiliki oleh kesuksesan Presiden Jokowi. Kira-kira gitu Mbak Silvi. Baik, Mas Kodari, menurut Anda apakah Prabowo Gibran itu harus tetap stay saja dengan strateginya yang diterapkan sekarang dengan selalu menjual nama Presiden Jokowi ketimbang lebih banyak menghadiri misalnya acara diskusi publik ya soal gagasan dan lain-lain? Apakah stay saja dengan strategi itu dan itu terbukti sudah lebih efektif? Ya, saya kira sudah proven ya bahwa memang itu adalah pilihan yang rasional secara politik.
Pak Prabowo telah bersama dengan Pak Jokowi selama beberapa tahun dalam pemerintahan dan kelihatannya merasa nyaman secara gagasan maupun secara pribadi. Jadi tanpa bicara strategi elektoral pun Pak Prabowo sebetulnya nyaman. Saya lihat misalnya gagasan hilirisasi Pak Jokowi itu kan sebetulnya sejalan dengan pemikiran lama Pak Prabowo soal bagaimana kekayaan alam Indonesia itu banyak dibawa ke luar negeri begitu, dan hilirisasi adalah jawaban konkretnya. Yang kedua, Pak Prabowo menyadari bahwa secara elektoral pendukung Pak Jokowi itu sangat besar ya, kembali kepada angka 80% yang saya sebut di awal. Dia menyadari betul bahwa dia sudah punya suara dan dia masih membutuhkan kolam suara dari Pak Jokowi begitu. Nah, mungkin itu salah satu bedanya antara PDI Perjuangan, terutama sebulan 2 bulan terakhir. PDI Perjuangan seolah-olah tidak merasa perlu dan merasa yakin bisa menang tanpa Pak Jokowi. Pak Prabowo tidak melihat seperti itu. Bahkan dia menempuh langkah yang paling jauh ya, yakni menggandeng Mas Gibran sebagai wakil presiden. Di acara Sentul itu Pak Prabowo sudah menjawab bahwa Mas Gibran itu saya yang minta gitu. Dan memang kita dengar dari beberapa sumber ya, misalnya Romahur Muzi P3 yang mengatakan Pak Prabowo itu minta Gibran jadi wakilnya sampai 5 atau 7 kali begitu. Jadi dengan tren suara yang sangat jelas dari teman-teman lembaga survei, terutama grafik misalnya dari indikator, ya tentu saja formula sukses ini atau the winning formula ini akan dilanjutkan. Ibarat pertandingan sepak bola, ini golnya udah banyak nih, jangan diubah lagi ininya gitu. Dan biasanya tim yang sudah unggul itu kalaupun misalnya berubah strategi, terutama kalau sudah mendekati menit 70, 80 begitu ya, yang dia lakukan adalah keeping the ball. Jadi menurut saya sih ilustrasi permainan sepak bola ini tepatlah dipakai dalam Pilpres 2024 ini, di mana Prabowo dan Gibran dan Mas Aceh ya dan tim ini mengatakan, Pak, keeping the ball aja Pak gitu. Jangan terlalu ambil jangan ambil risiko yang tidak perlu, dan kemudian justru nanti akan menjadi blunder. Yang bisa menurunkan suara Prabowo dan Gibran ini kan ketika formulanya sudah tepat adalah blunder gitu. Jadi lawan terbesar Prabowo Gibran ini hemat saya adalah dirinya sendiri, yaitu blunder. Belajar dari pengalaman Ahok di Pilkada Jakarta tahun 2017 itu awalnya sudah unggul tetapi karena ada blunder lalu kemudian jadi kalah begitu. Baik, oke. Sekarang ke Mas Heno. Mas Heno, kalau memang betul Jokowi effect sampai sebegitunya, efeknya setidaknya ke Prabowo Gibran lewat survei ya, apakah dari TPN Ganjar Mahfud juga menyadari hal itu sehingga hari ini kita banyak mendengar narasi perbaikan dari kubu 03. Benarkah kubu 03 menilai bahwa narasi perbaikanlah yang sekarang itu bisa menyaingi narasi keberlanjutan paslon 02 dan narasi perubahannya pasangan Amin? Ya, pertama-tama Mbak Sylvia, saya menarik sekali ya, saya menyimak tadi paparan dari Pak Kodari. Saya jadi banyak belajar tentang pola pemikirannya Pak Prabowo. Dan kemudian tim Pak Prabowo dari apa yang disampaikan Pak Kodari ini, dari yang disampaikan beliau tadi. Luar biasa sekali tentang apa yang disampaikan. Maka saya banyak belajar, oh ternyata begitu gitu. Padahal Pak Kodari setahu saya kan sebagai pengamat yang saya kira ia punya kedekatan dengan tradisi keilmuan. Maka saya hari ini saat kita kemudian bicara tentang Pak Ganjar dan strateginya, kita ini nggak hanya bicara Pak Jokowi sebagai sosok person politisinya gitu, tetapi juga sebagai masalah simbol, masalah pemikiran, masalah program. Yang ini yang saya rasa sangat penting untuk diteladani. Gaya kepemimpinan beliau, gaya kampanye beliau. Nah, kalau bicara gaya kepemimpinan dan gaya kampanye misalnya, Pak Jokowi itu identik dengan blusukan. Daerah-daerah, ketemu sama masyarakat, punya stamina politik untuk bertemu dengan banyak orang dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia ini luas sekali gitu. Nah, Pak Jokowi melakukan itu waktu di awal-awal dulu beliau maju sebagai calon presiden, kampanye di 2014 dan di 2019, terus keliling ke rumah-rumah warga, bertemu secara langsung, bersalaman dengan warga. Nah, itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Ganjar selama ini, tidak hanya belusukan bahkan, tapi melakukan yang lebih ekstrim, yaitu tidur di rumah warga. Jadi kalau mendengarkan tentang Pak Jokowi itu dulu belusukan, ini belusukan 2.0 itu. Jadi belusukan plus tidur di rumah warga. Kalau bicara tentang program kartu-kartunya Pak Jokowi, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu PKH dan lain sebagainya,
Pak Ganjar bukan hanya komitmen untuk meneruskan itu, bahkan meneruskan menyempurnakan dalam bentuk program KTP Sakti misalnya. Jadi nggak perlu banyak kartu lagi, tapi cukup satu kartu. Nah, hal-hal semacam ini dilakukan di multi program yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Kenapa kok Pak Ganjar dan tim hari ini dan beberapa waktu yang lalu banyak bicara masalah demokrasi misalnya? Karena demokrasi itulah yang sebenarnya jadi spiritnya Pak Jokowi. Rakyat mencintai Pak Jokowi dulu karena ada spirit demokrasi. Siapapun bisa jadi presiden, tidak peduli dia keluarga siapa, dari warga yang sesama warga yang bukan siapa-siapa bisa jadi presiden. Pak Ganjar mewakili spirit itu, dan hari ini Pak Ganjar bicara demokrasi. Kenapa demokrasi penting? Kalau demokrasinya baik, maka korupsi bisa disikat. Kalau korupsi bisa disikat, maka lapangan kerja jadi banyak. Kalau lapangan kerja banyak, ekonomi rakyat jadi lebih baik. Nah, jadi spiritnya tidak bisa kita menangkap Pak Ganjar ini hanya sekedar karena elektoral saja dia kemudian berubah-berubah strategi, sekali-sekali ofensif, sekali-sekali defensif. Kalau saya melihatnya sebenarnya selama ini secara utuh Pak Ganjar ini mewakili spirit yang sama dengan spirit yang diusung oleh Pak Jokowi di tahun 2014 dulu dengan seluruh partai pengusungnya. Spiritnya adalah kemenangan rakyat, spiritnya adalah keberanian untuk bersikap, keberanian mengambil posisi pada saat rakyat membutuhkan. Sehingga hari ini kalau bicara tentang versi Pak Jokowi di tahun 2024, Pak Ganjar ini semacam Pak Jokowi 3.0 gitu. Jadi semacam versi upgrade-nya gitu yang ingin untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi kami sangat menghargai itu, Mbak, dan kami ingin menangkap spiritnya, bukan sekedar hegemoninya. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Mas Seno. Terakhir, Mas Burhan, kalau tadi Seno mengatakan bahwa Ganjar itu versinya Jokowi 3.0. Apakah lagi-lagi branding seperti ini akan efektif untuk Ganjar atau sebetulnya sudah terlambat untuk mencitrakan diri versi yang lebih baik dari Jokowi karena itu sudah diambil Prabowo, atau bagaimana Mas Burhan? Ya memang tidak mudah ya kita melihat posisi Mas Ganjar dan Prof Mahfud, terutama pasca deklarasi Prabowo Gibran dan didaftarkan ke KPU. Karena bagaimanapun masa kampanye yang pendek, sulit buat siapapun capres dan tim suksesnya untuk menjangkau pemilih secara langsung. Jadi pertarungannya itu lebih pada level persepsi dan opini, dan pada titik itu ada dua coupling besar. Satu, mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, data terakhir saya 76%. Satu lagi adalah kolam yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, kolam yang kecil ini, yang tidak puas, itu sudah ada couplingnya. Namanya Mas Anies Baswedan. Karena dalam beberapa waktu terakhir selalu menarasikan sebagai calon presiden alternatif dengan narasi perubahan. Nah, kolam yang besar ini awalnya pemiliknya namanya Ganjar Pranowo. Nah, tetapi belakangan sepertinya terjadi redefinisi di mata publik. Coupling itu punyanya Prabowo karena ada Gibran di sana. Nah, pertanyaannya posisi Mas Ganjar ada di mana? Apakah moving from the big pond kemudian ke kolam yang kecil, ataukah stay di tengah? Ataukah mau memperebut kembali coupling yang sebelumnya sudah diambil sama Pak Prabowo? Nah, ini perlu reposisi memang, redefinisi, dan waktunya tinggal 2 bulan. Nah, sepertinya memang ada upaya untuk merebut kembali coupling itu dari Pak Prabowo dengan cara mengasosiasikan kembali, meng-co-branding lagi antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Ya, jadi misalnya Ganjar adalah Jokowi 3.0 gitu. Itu kan satu upaya co-branding. Dan saat yang sama energi attacking tidak diarahkan kepada Pak Jokowi tapi lebih ke Pak Prabowo. Dengan mengatakan misalnya Pak Prabowo tidak punya energi untuk belusukan. Itu kan disasosiasi antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, pertanyaannya seberapa sukses itu, saya tidak tahu. Jadi saya harus lebih sabar menunggu apakah proses co-branding antara Jokowi dengan Ganjar berhasil atau tidak, dan apakah disasosiasi antara Prabowo dengan Jokowi berhasil atau tidak. Yang bisa saya pastikan adalah siapapun pemenang 2024, pemenangnya namanya Jokowi. Karena meskipun tidak bisa maju lagi, Jokowi diperebutkan oleh pihak Ganjar atau Pak Prabowo, bahkan suara Anies pun ditentukan apakah Pak Jokowi approval ratingnya drop atau tidak.
Jadi per hari ini saya ingin nobatkan pemenang 2024 adalah Presiden Jokowi. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Burhan, Mas Kodari, Mas Seno, dan juga Kang Aceh. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.